Amen. Izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama. Juga selamat datang buat saya, lama gak ketemu. Kangen juga, ini ya. Amen. Oke. Terima kasih untuk setiap dukungan doa Bapak Ibu Saudara selama perjalanan saya ke Kanada untuk menghadiri kelulusan anak saya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Nanti saya akan cerita belakangan. Oke. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama seri firman Tuhan tentang iman, faith like no other. Bagaimana Tuhan memanggil setiap kita di dalam kehidupan kita untuk mempercayai Tuhan. Lebih dari mungkin di dalam kehidupan kita banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan. Banyak yang mungkin meragukan Tuhan. Tapi pagi hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk mempercayai Dia dan bergerak di dalam iman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman yang bergerak. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk punya iman yang aktif. Sementara mungkin sekeliling kita mungkin nunggu gitu ya. Wait and see gitu ya. Sementara banyak yang tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mungkin saya bertanya bagi Bapak Ibu di tempat ini. Pernahkah di dalam kehidupan kita diberikan satu tugas, diberikan satu tanggung jawab yang kita merasa kayaknya saya belum cukup punya pengetahuan untuk hal itu. Atau kita dikasih tugas untuk melakukan sesuatu, mungkin pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu tempatnya, kita nggak tahu keadaannya, kita nggak tahu kondisinya, tapi kita melangkah juga. Sudah pernah seperti itu? Oke. Saudara nggak sendirian, dan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan bagaimana Yonatan dan pembawa senjatanya, bahasa Inggrisnya the armor bearer gitu ya, dan Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka. Mereka melangkah dengan iman dan mereka melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Kita akan membaca dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 15, agak banyak, tapi saya akan mengambil beberapa ayat yang penting. Kemudian ayat 23 dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan dan kemudian kita akan berdoa. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 14. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Di antara perlintasan bukit yang dicoba Yonatan untuk menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunan ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu,
Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terpadang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biar Kau yang mengimpartasikan iman itu Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagaimana Kau mengajarkannya lewat firman-Mu, biar kami juga hidup berjalan dalam iman di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Jadi ini adalah satu bagian dari kisah perjalanan orang Israel, di mana mereka, kalau di 1 Samuel 13-nya dikatakan, mereka dengan bangsa Israel itu sebelumnya dengan bangsa Filistin itu berselisih, berperang terus menerus, ya maju kayak kalah menang. Di 1 Samuel 13 dikatakan bahwa orang Filistin itu menguasai semua peralatan besi mereka. Jadi sampai di Israel itu tidak ada namanya tukang pandai besi, gitu ya. Jadi mereka kalau mau mengasah arit mereka, mengasah kampak mereka harus pergi ke orang Filistin, dan waktu mereka mengasah itu harganya diketok gitu kan ya. Ya sudah tahu lah. Mereka berusaha memiskinkan bangsa Israel. Sudah bayangkan, alat mereka untuk bercocok tanam nggak bisa diasah dan sebagainya, dan kalau mereka mau mengasah itu bayarnya mahal dan sebagainya. Jadi mereka dalam kondisi yang sulit, bahkan secara pangan pun mereka tidak cukup gitu ya. Dan bukan cuma itu, dikatakan bahwa mereka pun tentara-tentara orang Israel tidak punya senjata. Jadi yang punya senjata pedang itu hanya Saul dan Yonatan. Jadi sudah bisa bayangin, mungkin tentara-tentara Israel itu perangnya ya, mereka pakai arit, pakai pentongan, sementara lawan mereka menggunakan pedang, menggunakan perisai gitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi itu mereka dikepung sebenarnya, di dalam bahasa Inggrisnya kata garrison ya. Jadi mereka dikepung untuk, ya dengan katanya di embargo lah, nggak bisa dapat sumber daya makanan dari luar. Jadi mereka kalau mau dapat juga harus ke Filistin gitu ya. Jadi mereka dalam kondisi di mana menunggu nih situasinya berubah gitu. Dari hal yang kita baca tadi, kita akan belajar 3 hal. Bagaimana iman itu bergerak, faith moves. Yang kedua, bagaimana iman itu beresonansi, bergetar gitu ya. Kita akan punya getaran yang sama kalau kita bersama-sama orang yang beriman. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita sewaktu kita melangkah dengan iman. Dikatakan bahwa mereka dikepung, dan kondisinya mungkin buat kita agak sulit untuk mengerti, tapi latar belakangnya kira-kira gini. Jadi mereka dikepung, di satu sisi orang Israel, di sisi yang satunya itu orang Filistin, dan di antara itu ada the cliff gitu ya, jadi tebing. Makanya dikatakan Yonatan itu menghampiri orang Filistinnya itu manjat gitu ya, dan manjat itu merangkak gitu karena tebing. Saudara bisa bayangin berbatu-batu gitu ya, jadi nggak kayak lari gitu dari bawah gitu ya, dia merangkak naik gitu. Nah, kalau kita pelajari, kalau kita pikirkan sama-sama, kayaknya kalau kita mau berperang gitu ya, pertama udah kalah jumlah, okay? Berdua lawan satu pasukan. Kedua, secara geografis untuk menghadapi musuhnya nggak mudah, untuk menghampiri musuhnya artinya
dia harus naik gitu ya, harus turun terus naik gitu ya, sementara maksudnya tinggal nungguin aja gitu ya. Udah capek duluan lah istilah kita gitu ya. Dan kemudian secara peralatan, kalau misalnya dia bisa menang di situ, orang Israel yang sisanya senjatanya kurang gitu. Kalau perang pun kayaknya udah nggak masuk akal untuk mereka bisa menang. Makanya orang-orang di sana, orang Filistin itu lagi nungguin, kamu kuat berapa lama gitu ya. Nanti tuh akhirnya lo harus keluar juga. Nah orang Israel juga, ya udahlah kita bertahan, kita tungguin ya, semoga orang Filistin udah capek duluan gitu ya. Jadi sama-sama nunggu. Nah di sini Tuhan ingetin saya waktu saya baca ini, bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita mungkin juga seperti orang Israel gitu, kita nunggu, wait and see. Semoga keadaan berubah gitu ya. Padahal Tuhan mau kita melangkah dengan iman. Tuhan mau kita mempercayai Dia. Yang menariknya di sini Yonatan bilang gini, let's go across. Jadi kita lintasin, kita lewatin penjagaan orang-orang Filistin ini. Dia nggak tahu seberapa banyak musuhnya di sana. Yang dia tahu dia pasti kalah jumlah. Ya. Dan waktu saya baca ini, Tuhan ingetin saya bahwa iman itu menantang kita untuk bergerak, sekalipun kita belum tahu semuanya. Karena kita mau lakukan ini kalau udah jelas nih step-stepsnya ini. Saudara pernah kayak gitu kan? Gitu ya. Saya akan kesini kalau udah lengkap, udah ngerti, dan kita mau melangkah. Tapi di sini Tuhan ingetin kita, ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk melangkah, sekalipun kita belum tahu semuanya. Tuhan udah kasih kita langkah pertamanya. Dia mungkin belum ajarin kita the next step-nya. Tapi Tuhan mau kita melangkah. Ketimbang kita nunggu, wait and see. Semoga semuanya in perfect conditions. Sudah pernah kayak gitu? Kenyataannya kita tidak akan pernah melangkah kalau keadaannya udah sempurna semuanya. Oke? Saya suka bilang sama istri saya, iman itu melangkah untuk langkah yang pertama. Gitu ya. Kalau Tuhan udah sediain karpet merah buat kita, gitu ya, udah sampai ujung finalnya udah selesai, kita bukan iman lagi. Karena apa? Karena dia tuh udah kasih tahu kita semuanya, right? Tuhan panggil kita, just take the first step of faith, seperti Yonatan. Ayo kita coba. Daripada kita nungguin, kita melangkah dengan iman. Jangan izinkan ketidaktahuan kita, yang pengetahuan kita yang belum lengkap, membuat kita lumpuh, tidak bertindak, karena kita kelamaan nungguin. Keadaan gak berubah-berubah, the best circumstances not happen yet. Keadaan yang terbaik belum nyampe juga, kita gak melangkah. Padahal Tuhan sudah selalu panggil kita, let's take the first step. Jangan izinkan wait and see membuat kita tinggal kelamaan di sana. Padahal Tuhan udah kasih kita the first step. Let's go for it. Jadi iman. Nah, Yonatan berikan contoh bagi kita. Let's move. Let's believe God. Sekalipun kita tidak bisa mengetahui semuanya di depan, tapi Tuhan panggil kita melangkah. Kemudian Yonatan juga mengatakan gini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Bahasa Inggrisnya perhaps the Lord will help us. Maybe the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win the battle whether he has many warriors or with a few. Di dalam kehidupan kita, waktu saya baca ini, saya berusaha menaruh diri saya di dalam dirinya Yonatan. Dia juga, saya pikir, dia juga ada rasa takut, khawatir. Mungkin. Kalau saya kesana sampai ya istilahnya, kalau ini dibantai lah gitu ya. Tapi dia bilang, tapi daripada saya takut, saya mending mengambil sisi iman and then percaya mungkin Tuhan
akan melakukan sesuatu bagi kita. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita, kita bisa bersandar di area ragu, ya kan? Atau kita mau melangkah di sisi iman. Dalam hal ini Tuhan mengajak kita, let's believe God, let's trust God. Seperti Yonatan, dia bilang, aku mau percaya Tuhan dan aku mau melangkah dengan iman untuk melakukan apa yang Tuhan panggil. Saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan saudara yang Tuhan bilang, just go for it, just take a step, push gitu. Kayak seperti Tuhan udah didorong, mungkin udah dijorokin gitu ya, masih tunggu lagi. Saudara pernah kayak gitu? Saya juga pernah kayak gitu. Ada waktu kayaknya takut, kayaknya aduh nanti gimana ya, nanti apa kalau misalnya bilang oke, you just pray for that person, tanya boleh nggak aku doain gitu, kita pikir takut gitu ya. Tapi Tuhan bilang just go for it, just langkah aja. Ada satu mungkin quotes di olahraga ya, dia bilang we miss 100% the shot we did not take. Kita gagal 100% semua tembakan yang tidak kita lakukan. Waktu saya cari, saya pikirnya Michael Jordan gitu, tapi ternyata asal pemain hoki gitu ya. Saya lupa namanya, Wayne Gretzky kalau nggak salah, mungkin saudara nggak tahu. Tapi kalau kita nggak melangkah dengan iman, kita nggak tahu bahwa Tuhan akan bekerja atau enggak. Lebih baik kita melangkah dengan iman dan let's believe God that He will work. Ketimbang kita nungguin ya nanti ada atau enggak ya, ada enggak ya, let's go for it. Terus saya renungin ini, Tuhan ingetin saya, just believe and trust. Terus dia kira-kira Roh Kudus bilang sama saya, mungkin nanti kalau kamu ke surga ulang gitu ya, terus kamu lihat kehidupan kamu, terus kan kasih tahu sebenarnya in this situation you can believe and I can provide for you. Mungkin saya akan banyak, wah saya harusnya percaya aja gitu ya. Lebih banyak gitu ya ketimbang saya gini, Tuhan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin nggak akan terjadi gitu. Kamu waktu yang ini ya mintanya kebanyakan, tahu nggak? Ini tuh kayaknya kelebihan, gue susah ngejawabnya gitu. Saya mungkin nggak akan ada itu ya. Lebih kepada ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan mau kita percaya, tapi kita miss it. Let's not do that. Mari kita beriman, percaya apapun tantangan yang Tuhan mungkin ada berikan di depan kita, let's believe in faith and make a move. Amen. Saya nggak tahu tantangan apa, mungkin kita punya tantangan yang berbeda-beda, entah itu hubungan di dalam kehidupan kita, entah itu tantangan dari sisi pekerjaan, mungkin saudara you want to make something dari area karir saudara, just make a step. Dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amen. Kemudian Yonatan juga bilang gini, he can win a battle whether he has many warriors or only a few. Jadi dalam pikirannya Yonatan, tugasku cuma sekarang tuh naik nih ke tempat orang Filistin ini. Nanti urusannya urusan belakangan. Urusannya Tuhan, dia mau bikin saya menang cuma berdua aja atau jadi banyak ya, itu urusannya Tuhan. Tapi melangkah aja dulu. Saya mau mengajak kita sama seperti Yonatan untuk depend on God's presence, not our predictions. Maksudnya gini, waktu kita melangkah, kita kan selalu punya pikiran ya, nanti kalau gini, ntar gini, kalau misalnya gini. Kalau saudara yang pernah belajar programming kan kayak algoritma gitu ya, kalau ini ya nanti kesini, kalau kayak gini nanti saya gini, kalau ini gini. Kita punya banyak pertimbangan. Seandainya kita udah bisa semuanya, kita melangkah, berarti kita melangkah dengan mengandalkan prediksi kita ya. Karena Tuhan panggil kita untuk melangkah bergantung kepada hadirat Tuhan. Yonatan tahu kalau Tuhan sama-sama dia, God will bring the victory. Mau dikit, mau banyak, the victory is ours. Saya mau mengingatkan kita, apapun yang kita lagi hadapin di dalam kehidupan kita,
Mungkin kita menghadapi keadaan ekonomi, mungkin di pekerjaan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Let's believe God and trust God. Dia yang bekerja, dia yang membuka jalan bagi kita. Buat teman-teman yang kuliah gitu ya, mungkin punya tugas. Saya tahu beberapa teman-teman kuliah tugas kelompok gitu ya. Ada tugas kelompok yang tugas yang kerja sendiri doang gitu ya. Ada kayak gitu ya. Atau cuma saya doang gitu. Gitu ya. Artinya kita melakukan dengan iman aja kadang. Daripada kita komplain begitu, oh gimana sih teman-teman saya nggak bantuin. So it's okay. Just take a step of faith. Let God unveil the rest. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 8 dan gini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abraham melangkah dengan iman, dia nggak tahu kemana. Oke, saya sih jujurnya belum pernah masuk ke pesawat yang ini penerbangannya kemana, nggak tahu. Saya nggak tahu, belum pernah. Oke, tapi Abraham lebih parah gitu kan, mau keluar aja, nanti di mana ya nanti kamu saya kasih tahu. Well, mungkin perjalanan kita dalam kehidupan Tuhan panggil untuk melangkah dengan iman. Dia akan kasih tahu kita the next step setelah kita lakukan langkah yang pertama. Amen. Yang kedua, iman juga resonates, bergetar. Ada resonansinya, ada something yang kalau connect, ketemu, this is the right person to talk to, benar ya? Oke, saya nggak tahu teman-teman di sini. Tetapi waktu saya renung ini nih, Nathan itu punya di dalam bahasa Inggrisnya armor bearers ya. Bahasa Indonesia mungkin agak unik, bujang pembawa senjata. Ya memang membawa senjata, tetapi ini bukan sekedar pesuruh. Tapi biasanya seorang pembawa senjata itu orangnya loyal gitu ya. Dan sudah bayangin kalau perang itu kan mereka ada waktu-waktu di mana mereka harus bertempur satu lawan satu. Nah si pembawa senjata ini yang biasanya pegangin senjatanya. Jadi untuk waktu bertempur dia akan ambil dan bertempur, dan dia ngejagain dari belakang, kira-kira seperti itu. Jadi ada kedekatan, ada loyalitas gitu ya. Dan waktu Yonatan bilang kita akan ke sana, menurut saudara si pembawa senjata ini bisa gini ya, bos itu sih udah pasti bos, dibantai habis gitu ya. Dia bisa aja bilang gitu kan. Oke. Tapi dia bilang enggak. Dia bilang, I with you completely whatever you decide. Secara literal itu kata-katanya gini, I am with you like your heart is with you. Seperti diri kamu bersama dengan dirimu, saya itu sama-sama kamu. So whatever your heart is, I am with you. Jadi, saudara bayangin mungkin sih kalau saya jadi pembawa senjata itu gitu ya. Ini dia kayaknya sih kita bunuh diri gitu kan. Tapi dia instead of no, gue bilang gue gak bisa, I'm going to say together, dan dia bilang I am with you, whatever it is, let's go for it. Okay? Ada dalam banyak hal di dalam kehidupan kita perlu orang-orang yang berdiri sama-sama kita to say I am with you. Ada waktu-waktu yang mungkin dalam kehidupan kita punya challenge. Kita perlu orang-orang yang sama-sama kita. Jadi faith find resonance with its own kind. Saya mau dorong saudara, waktu di tengah situasi yang challenging, yang kayaknya kok nggak maju-maju gitu ya, share with someone, with faith of course. Dan saudara akan ngalamin the resonance. Kayak kalau gitar itu, kalau yang itu saya pikir ada gitar akustik, ternyata enggak ada gitu ya. Jadi kalau dipetik itu suaranya keras. Karena apa? Kan suaranya itu beresonansi, makin lama makin kuat. Jadi it's strengthen each other. Waktu saudara lagi tough time, you have to make tough decisions. Find someone yang resonate the faith together. Di sisi yang lainnya, ada juga ya, orang yang nggak punya iman itu bukan resonant tapi dissonance. Kalau di dalam bahasa fisikanya itu gelombangnya bukan saling memperkuat, malah saling melemahkan gitu ya. Ada orang-orang yang doubters, meragukan, oh kalau kamu gini ya nanti bakal gini-gini, nanti kayak gini-gini ya.
Kita gak usah spend waktu untuk argue atau debate sama mereka. Thank you very much, let's find somebody else with faith, okay? Ada waktu-waktu, wah kamu gak bakal bisa, kamu kurang ini, kamu kurang bisa itu, kamu kurang tahu ini. That's okay, saudara. Thank you very much for your input. I will go move on with faith. Okay? Jadi waktu dalam kehidupan kita, waktu kita ketemu orang yang, waktu kita share, dia malah mematahkan semangat kita. That's okay, gak usah di debate. Okay, thank you. Just keep it for yourself. I'm gonna move on. Okay? Jadi the call for us is to find someone with faith, and let's find it, strengthen one another. Waktu saya baca ini juga, Tuhan ingetin saya gitu. Mungkin kita juga dipanggil sama seperti armor bearer ini. Kita menjadi orang-orang yang resonate the faith with each other. Kita ingetin gitu ya. Saya mau mengajak kita, kalau kita lihat seseorang yang beriman gitu, saya kayaknya itu susah deh, nggak mungkin terjadi. So don't do that. Mari kita seperti armor bearer gitu ya. Be an armor bearer and be a faith stirrer. Jadi waktu kita dengar, okay, let's believe God, let's have faith together. Mari kita beriman sama-sama, kita percaya sama-sama. Instead of kayaknya itu yang kamu minta kesusahan yang terlalu besar gitu ya. It's not our job, okay? Our job is to encourage, kita strengthen one another. Amen. Di Ibrani 11 ayat 8 bilang gini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam bahasa Inggris, to stir up one another. Seperti kita dorong satu sama lain, ayo kita beriman, kita percaya. It's okay, kita susah nih, tapi let's believe God for it. Amen. I wanna share, saya dalam perjalanan kemarin mampir di tempat teman saya, teman SMA yang juga kuliah di jurusan yang sama, graduates gitu ya, dari Trisakti, sama-sama dari elektro. Terus kita sebenarnya pelayanan sama-sama di kampus gitu, menjangkau sama-sama, memuridkan, namanya Avandi. Lama gak ketemu, jadi pas waktu saya mau ke Toronto, saya bilang, ada teman saya di Toronto. Saya udah lama gak kontak gitu ya. Tapi that's yang namanya saudara dalam iman ya, in faith gitu. Waktu ketemu, bro, gue mau ke Toronto gitu ya. Langsung saya bilang, kamu udah tempat tinggal belum? Just can't stay in my house gitu kan. Haleluya gitu ya. Saya bilang haleluya gitu kan. Dan kita ketemu, dan waktu kita ketemu kayak benar-benar that's like faith itu resonate sama-sama gitu ya. Waktu kita ketemu ngobrol the journey of faith di dalam kehidupan dia, bagaimana Tuhan bawa sampai dia ada di Kanada untuk di dalam pekerjaannya, karirnya, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita lama nggak ketemu, lebih dari 20 tahun ya, anak kita udah gede semua, saya nggak tahu dia. Saya baru kenalan istrinya juga di situ, saudara. Tapi when we met each other, kita share the journey, kita share testimony satu sama lain. Saya dikuatkan. Okay. Salah satu percakapan yang kita banyak ngobrol waktu itu adalah bagaimana ada banyak hal yang kita nggak begitu mengerti tentang kedaulatan Tuhan, tentang banyak hal, tetapi kita berdua sepakat apapun yang kita lihat, janji Tuhan, ya dan amin. Kita mungkin nggak bisa mengeliminasi semua keraguan kita, tetapi kita tetap bisa mempercayai Tuhan di dalam apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Dia katakan Dia menyembuhkan, mari kita beriman untuk kesembuhan. Kalau Dia katakan Dia Tuhan yang menyediakan, kita beriman untuk penyediaan Tuhan. Dan di situ saya melihat, wow, saya mengucap syukur. It's like 20 years nggak ketemu. Waktu ketemu, we encourage one another in faith. Itu. That's yang saya bilang, it's resonates. Dan saya mau mendorong kita, let's keep that relationship di dalam kehidupan kita. Resonate the faith. Dan waktu kita dipercayakan untuk menjadi armor bearer buat orang lain, let's encourage them, let's believe for the call of God for them. Amen. Yang ketiga, Tuhan juga bertindak suatu kita melangkah dengan iman. Yonatan, kalau saya baca lagi, saya pikir ini ceritanya bener nggak sih gitu ya.
Jadi Yonatan itu, saudara bayangin nih, dia tebing yang tinggi. Yonatan langsung kaget yang namanya dipanggil. Jadi Yonatan harus naik tebingnya itu merangkak, saudara. Jadi bukan kalau nonton film kan lagi naik, wah gitu mau lawan musuh gitu ya. Ini tuh merangkak itu susah ya. Waktu orang Filistin lihat, itu dia tuh orang Israel ya, muncul. Di dalam peperangan, yang namanya musuhnya di bawah, itu paling gampang dihabisin kan. Udah tinggal ditimpukin aja, udah tinggal dilemparin batu, udah pasti kalah gitu kan. Tapi orang itu bilang, oke, sini lu naik gitu kan. Kalau lu naik, tinggal gue bantai di sini gitu kan. Ternyata dia dengan susah payah naik sampai ke atas. Kalau saudara bayangin baik-baik, Yonatan melangkah dengan iman. Tapi sebenarnya yang mengalahkan orang Filistin itu bukan Yonatan. Yang ngalahin orang Filistin itu Tuhan. Di sebagian waktu saya baca ini bumi bergetar, ada versinya earthquake gitu. Mungkin ada gempa bumi atau mungkin saking takutnya mereka gemetar gitu ya. Tapi whatever it is, how it is done, Tuhan yang melakukan membuat orang-orang Filistin itu takut dan kabur, saudara. Tuhan ingetin saya, dan saya berharap ini mengingatkan kita bahwa waktu kita melangkah, mungkin gak mudah, mungkin susah, mungkin kita pikir ini gak akan make it, tapi pada akhirnya Tuhan yang bekerja. Saya bilang gini, faith moves, but it is God who delivers. Jadi kita melangkah dengan iman, tapi sebenarnya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak bagi kita. Saudara, saya percaya beberapa dari saudara pernah mengalami waktu Tuhan katakan menabur, ya, padahal saudara nggak punya banyak banget. Waktu saudara menabur, berapa waktu kemudian you can't answer it, gitu. Ada waktu saudara melakukan sesuatu, saudara nggak nangkep nggak gimana, tapi somehow Tuhan yang bekerja. Kalau saya boleh jujur sama saudara, ada banyak ketaatan saya pun kayaknya nggak full banget gitu, taat tapi agak takut gitu ya. Tapi ya taatin aja gitu. Jadi saya cerita sama saudara. Jadi dalam perjalanan saya kemarin itu dari Toronto ke Montreal. Di Montreal naik kereta sampai di kota Montreal. Tadinya mau naik kereta, kita kopernya banyak. Keretanya juga udah, ternyata tempenya malam dan kereta udah tutup gitu. Jadi kita harus naik taksi. Naik taksi, sudah kopernya banyak gitu. Dan saya kaget adalah di Montreal bahasanya Prancis semua. Kayak ngomong bahasanya Prancis semua ini. Saya kira bisa bahasa Inggris ternyata Kanada, tapi mereka bahasanya Prancis. Mungkin teman-teman yang di ya pernah ke Kanada, ke Montreal, ke Quebec gitu tahu. Terus saya pikir, aduh, susah nih. Ya pokoknya somehow kita dapat taksi. Lalu saya pikir nggak muat, itu tukang taksinya nggak bisa masuk gitu ya. Dengan semua koper kita yang besar-besar masuk, terus di mobil kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Ayo Christian gitu, oh ya Christian gitu ngobrol. Wah susah ngomong nih, gitu kan. Dia bahasa Prancis, dia Inggrisnya terputus-putus. Saya nggak tahu Prancis sama sekali gitu. Nah pas di tengah itu, terus saya doain dia. Aduh kayaknya nggak ada kerjaan banget gitu kan. Can I pray for you? Yes. Gitu. Waktu saya mau doa itu, saya Mazmur 37 itu bacain sama dia. But I don't know English really gitu kan. Aduh susah banget. Ya udah, saya doain kayaknya bang. Lalu saya oke, karena ngomong bahasa Inggris nggak bisa, puji Tuhan ada teknologi kan saudara. Buka di Bible apps Mazmur 37 ayatnya, terus ganti bahasanya gitu kan nggak mungkin salah ya kan, ganti bahasanya, I want you to read this gitu kan. Oh ya, terus dia baca, oke, thank you gitu. Oke, so, puji Tuhan gitu ya. Well, that's it. Saya nggak tahu gimana lagi, pokoknya thank you. Malam itu turunin koper dari mobil, saya juga mengucap syukur, dia juga melangkah dengan iman gitu kan.
Udah selesai mahasiswanya mau tutup, dia turun lagi. This is my name card, gitu kan? Dikasih name card. Saudara, name card itu berharga karena apa? Karena waktu saya mau pulang balik ke airport, oke, taksi-taksi itu nggak ada karena pagi-pagi, pagi-pagi. Jadi malam sebelumnya ternyata ada kontak nomor itu untuk dia bisa saya telepon untuk jemput saya bawa balik ke airport, saudara. Saya nggak tahu, karena kartu itu baru berguna 5 hari kemudian, oke? Kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, just trust Him. Dia yang bertindak. Waktu kita mau berangkat tuh pilihan harganya naik. Kalau dari aplikasi online itu double-nya, saudara. Jadi buat saya, waktu saya bilang gini, kayaknya kalau dari sini ke airport 2 juta masih nggak rela saya gitu artinya gitu kan. Tapi ternyata ya dengan kartu itu anugerah Tuhan harganya setengahnya, saudara. Oke? Jadi ya kita nggak ngerti tapi ada penyediaan dari Tuhan. Amen. Yes. So faith moves, but it is God who delivers. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita bisa beriman, kita bisa berdoa, kita bisa melangkah dengan iman, kita bisa taati Tuhan. Tapi pada akhirnya Dia yang bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Saya mau tunjukin foto ini, saudara. Saya mengucap syukur graduates, gitu ya. Anak saya graduates. Kalau saudara, saya kemarin sama istri saya di sana, hitung-hitung kita bayarin anak sekolah banyak juga ya. Tapi jujur saudara, waktu anak saya bilang, saya mau beriman kuliah. Waktu dia cari kuliahnya, keterima kuliahnya di Kanada, saya pikir, tadinya dia pikir orang tua saya bisa bayarin kayak gitu ya. Tapi dia beriman, buat kita berdua, masa kita bilang kita nggak bisa juga gitu kan? Kita beriman juga, kalau orang let's have faith, beriman. Sungguh-sungguh benar-benar, saudara. Saya jujur sama saudara, kalau benar kita hidup itu kita hidup pas-pasan gitu ya. Pas harus bayar uang kuliah, ada waktunya gitu ya. Itulah dia, gitu ya. Pas dia harus ini, ternyata ada. That's how di dalam banyak hal Tuhan panggil kita. Just have faith, dan Dia akan provide. Saya mengucap syukur buat anak saya, itu juga perjalanan iman. Saya mau cerita ada beberapa hal-hal yang ini juga terakhir waktu kita ke sana. Saya udah menunggu berbulan-bulan untuk dapat kerjaan di sana, gitu ya. Kita pikir, gimana ini antara gonjang-ganjing kan, dorm di kampus udah mau habis waktu, gitu kan, harus keluar, harus pulang atau kerja, gitu kan. Tapi sungguh, ya kita berdoa, beriman, ternyata ada offer kerja, gitu kan. Dan Tuhan menjawab. Jadi dalam banyak hal kita nggak ngerti all the way in, tapi Tuhan tahu. Kita bisa mempercayai Dia. Waktu saya renungin ini, ayat 23-nya bilang gini, God save the Israel that day, the Lord save the Israel that day. So bagian dari apa yang Yonatan lakukan itu seperti sebuah, kalau ini tuh momentum yang baru buat orang Israel, kayak tiba-tiba orang Israel ternyata bisa, lalu mereka bisa mengalahkan orang Filistin yang selama ini mengembargo mereka. Jadi bahwa ada, dikatakan tadi kan kemenangan yang pertama, karena berikutnya tiba-tiba orang Israel bangkit dan orang Filistin dikalahkan, dan they have really a breakthrough sebagai bangsa Israel hari itu. Jadi satu hal yang simple, tapi Tuhan bebasin orang Israel. Tuhan ingetin saya gini, Jesus climbed not the cliff, but the Calvary for us. Jadi kemenangan yang terbesar yang kita perlukan, keselamatan kita, Yesus sudah ambil bagi kita. Sekarang bagian-bagian peperangan, tantangan dalam kehidupan kita udah pasti Dia kasih sama kita. Kita perlu percaya, kita perlu mentaati Dia, kita perlu melangkah dengan iman. Amen. I want to close with just a review and then with some applications.
Firman-Nya mengajarkan kita bahwa iman itu bergerak, iman itu bertindak. Kita nggak nunggu ya semoga keadaannya sempurna, tapi Tuhan panggil kita percaya, dan kita perlu belajar mempercayai bahwa Tuhan akan bekerja bagi kita. Kita nggak nunggu-nunggu gitu ya, kita melangkah dengan iman, dan kita bisa mengandalkan Tuhan, hadiratnya di dalam kehidupan kita. Dan sewaktu kita mempercayai, Tuhan juga kasih orang-orang di sekeliling kita untuk kita bisa beriman sama-sama, untuk kita bisa mempercayai bahwa Dia Tuhan yang setia. Dan dalam banyak hal kita nggak perlu sibuk berdebat dengan mereka yang nggak percaya. It's okay, we'll move on. Dan Tuhan juga panggil kita untuk menjadi orang yang membangkitkan iman bagi satu sama lain. Kita bisa bertindak, kita bisa percaya, tapi pada akhirnya Tuhan yang sungguh-sungguh membawa kebebasan bagi kita. Yesus sudah kasih kemenangan yang terbesar yang perlu bagi kita. Ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Let's keep moving forward in faith. I want to end with a question. Ada nggak tantangan di dalam kehidupan kita yang sebenarnya Tuhan panggil kita to take the first step of faith? Kita nggak mengerti semuanya, tapi Dia, Roh Kudusnya mendorong kita, just take the step of faith. Mungkin beberapa dari kita berdoa untuk rekonsiliasi, untuk orang tua mungkin, atau mungkin teman atau seorang. Dan Roh Kudus mendorong kita, a simple first step is just to say, hi, how are you doing? Dan mungkin just a small text. Atau beberapa dari kita di tengah-tengah argumentasi, Roh Kudus simply just remind, just say sorry gitu ya. Karena kalau lagi berargumentasi, untuk to say I'm sorry itu susah gitu ya. But sometimes it's just as simple as I'm sorry, will you forgive me? It might be the first simple step. Atau beberapa dari saudara mungkin Tuhan panggil gerakan untuk say someone, yeah, can I pray for you? Atau beberapa dari saudara di tempat ini Tuhan juga ingatin to get out of a certain habit, to get out from it. Maybe just a simple step to say no. Dan biar pagi hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, biar kita diingatkan, just make a first step. Kita belum bisa figure out semuanya, kita nggak bisa mengerti semuanya, tapi just make a first step. Ada mungkin beberapa saudara di sini, saya tahu yang mungkin pekerjaan, sudah Tuhan gerakin, just call this person atau text this person. Sudah misalnya klien yang sudah pikir kayaknya udah hopeless, klien yang mau di reach out gitu ya, tapi somehow Tuhan gerakin, just make a first step. Dan biar hari ini kita diingatkan, as we go out, God will deliver. It's our part to trust Him, make the first step, make the moves, and God will show Himself, the God who delivers. Amen. Let's worship the Lord.